Kenny mulai dengan memperlihatkan Frieren dan Fern yang memulai perjalanan mereka menuju kontinen utara dari rumah Aizen. Fern pun mengingat nasihat dari Heather jika ia selalu harus mendengarkan Frieren nanti. Jika tidak, Heather akan menghantuinya nanti jika ia sudah tiada. Frieren dan Fern menumpang sebuah kereta kuda dan sampai di wilayah Willy. Mereka pun membeli makanan untuk bekal di perjalanan nanti, karena mereka akan melewati jalur pegunungan. Para penduduk pun melarang mereka untuk melewati jalur pegunungan karena ada hantu yang menculik manusia di sana. Mereka pun mencari tahu jenis monster apa yang akan mereka hadapi nanti. Setelah mencari tahu monster apa yang akan mereka hadapi, mereka berdua mengumpulkan informasi tentang monster atau hantu yang berada di pegunungan. Mereka pun beristirahat dan akan memulai perjalanan mereka di pagi hari. Fern pun sudah mengetahui monster apa yang mereka hadapi, yaitu sihir ilusi hantu. Menurut buku ekologi monster, ada monster yang menggunakan ilusi untuk memancing manusia. Ainsam. Itulah nama monster tersebut. Ainsam hanya mau memangsa manusia. Ia memunculkan ilusi hantu orang yang disayangi manusia yang akan menjadi mangsanya. Dengan kata lain, Ainsam berubah menjadi ilusi manusia yang dikenal mangsanya, dan ketika mangsanya lengah, ia menculik dan memakan manusia tersebut. Ainsam bisa dikalahkan dengan sihir padat, seperti sihir serangan. Frieren pun bertanya kepada Fern, apakah ia bisa menghadapi Ainsam? Fern pun dengan mantap berkata bisa. Mereka pun memasuki wilayah Ainsam. Frieren berkata jangan ragu menembak jika hantu itu muncul. Namun, ketika kabut yang tebal datang, sebuah suara yang tidak asing memanggil nama Fern. Ketika Fern berbalik, ilusi Heather muncul di hadapan Fern. Fern pun bersiap dengan tongkat sihirnya. Ilusi Heather pun berkata jika ia sekarang senang melihat Fern terlihat seperti penyihir yang hebat. Ilusi Heather pun berkata jika ia menghantui Fern karena Fern telah menjadi anak yang baik. Itu adalah perkataan Heather kepada Fern ketika Heather masih hidup. Fern yang mulai ragu karena mendengar perkataan ilusi Heather, karena itu adalah ingatan yang berharga milik Fern dan Heather. Frieren yang sudah merasa jika Fern akan gagal, mengeluarkan tongkat sihirnya. Namun, Frieren diganggu oleh ilusi Himmel yang ada di hadapannya. Namun, hantu Himmel berkata, Frieren, tembak. Dan Frieren pun tanpa ragu menembak ke arah ilusi Himmel. Dan sebuah ledakan akibat serangan Frieren menggetarkan gunung. Dan Fern pun bersiap menembak hantu ilusi Heather. Namun, posisi hantu ilusi yang asli ada di atas ilusi Heather. Dan Fern pun menembak ke arah hantu ilusi. Setelah mereka mengalahkan hantu ilusi, Fern pun berkata, jika hantu Heather yang ada tadi adalah hantu Heather. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka karena gunung yang tadinya menakutkan sekarang menjadi jalur yang aman. Mereka sampai di wilayah Ngarai Rigel dan mereka pun melihat seekor naga yang sedang tertidur di sarangnya. Frieren tertarik dengan buku yang ada di sarang naga dan ingin memilikinya. Ia menyuruh Fern untuk membunuh naga tersebut. Fern pun menembak ke arah sang naga, namun sihirnya bahkan tidak mampu menggores kulit naga tersebut. Frieren segera mengajak Fern untuk lari karena telah gagal membunuh sang naga. Frieren lari sekuat tenaga dan meninggalkan Fern, dan bahkan membiarkan Fern dikejar sang naga merah. Fern yang lari setengah mati akhirnya berhasil kabur dari sana. Frieren akhirnya mengurungkan niatnya untuk kembali membunuh sang naga merah. Ia pun berkata, akhirnya kita harus menjadikannya rekan. Ternyata ketika Frieren bertemu Aizen, Aizen berkata, jadikanlah muridnya yang bernama Stark untuk menjadi rekan Frieren di perjalanan nanti. Dan Stark ada di desa Ngarai Rigel. Mereka berdua pun pergi ke desa tersebut untuk mencari Stark. Mereka pun bertemu seorang nenek-nenek yang berkata jika Stark ingin bertemu dengan mereka. Ternyata Stark adalah pria yang berhasil menghalau sang naga ketika sang naga menyerang desa. Para penduduk desa pun menganggap jika Stark adalah pahlawan di sana. Mereka pun bertemu dengan Stark. Stark pun melarang Frieren dan Fern untuk mengganggu naga karena akan berbahaya untuk para penduduk desa. Stark pun akhirnya tahu jika Fern dan Frieren adalah orang suruhan dari sang guru. Stark berkata jika gurunya menyuruhnya untuk kembali, maka ia tidak mau. Frieren pun berkata jika ia menemuinya untuk menjadikannya rekan di perjalanannya nanti. Stark setuju untuk menjadi rekan Frieren dan Fern selama Frieren berjanji untuk mengalahkan sang naga cermin merah. Karena ia tidak bisa mengalahkannya sendiri. Frieren berjanji akan mengalahkan sang naga selama Stark bisa menahan sang naga selama 30 detik. Stark yang kebingungan kenapa ia harus melakukan hal tersebut pun akhirnya mengaku jika ia tidak sanggup mengalahkan sang naga. Ia bahkan bercerita ketika ia maju melawan sang naga,
Ia bahkan tidak bisa bergerak karena sang naga tersebut terlalu kuat. Namun entah kenapa, sang naga malah pergi dari desa begitu saja, sehingga warga desa menganggap ia adalah pahlawan yang mengusir sang naga dari desa mereka. Karena para penduduk menganggap ia sebagai pahlawan, ia tidak bisa kabur dari desa tersebut. Fern pun merasa jika tidak ada harapan dari Stark dan meminta Frieren untuk mencari rekan yang lain. Frieren pun memberi Stark 1 malam agar ia bersiap untuk mengalahkan sang naga merah. Fern yang masih tidak suka dengan Stark merasa jika ia hanyalah pengecut, walau para penduduk desa menyukainya. Mereka berdua pun kembali ke penginapan, namun di tengah jalan, Fern merasa ada suara gaduh di arah bukit. Frieren pun menyuruh Fern melihatnya jika ia penasaran. Fern datang ke lokasi suara gaduh tadi yang ternyata belahan yang ada di bukit ternyata adalah bekas latihan Stark dengan kapaknya. Dan episode 5 pun selesai. これは修行の跡だったのですね。